Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan yang kepada saya, karena di masyarakat kita kan ada banyak cara penanganan basir ya, yang membuat kita juga agak bingung ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Sebetulnya yang mana sih yang harus kita ikuti ya? Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada baiknya saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada bagaimana sih cara penanganan basir yang baik ya. Di sini yang baik bukan menurut saya, tetapi menurut guideline atau garis pedoman. Dan garis pedoman yang paling baik menurut saya sebagai dokter bedah itu yang guideline-nya dari Eropa. Mengapa? Ada 6 negara Eropa, Italia, Denmark, Jerman, Belanda, Perancis ya, dan Jerman ya, Jerman, Perancis, Belanda, Denmark, Scotland, Italia ya. Itu membuat satu guideline atau garis pedoman tentang penanganan basir ini. Untuk derajat 1 apa, 2, 3, 4 apa ya. Untuk derajat 1 dan 2 itu tindakannya dengan melakukan 3 tindakan tanpa operasi, yaitu infrared, menyuntik, dan mengikat. Dan dari ketiganya ini mengikat ya yang paling efektif. Untuk derajat 3 itu operasi konvensional ya. Alternatifnya adalah Halrar ya, yang pertama. Alternatif kedua stapler, jelas ya. Jadi derajat 3 itu operasi konvensional, alternatif pertamanya Halrar, alternatif keduanya adalah stapler. Mengapa stapler dijadikan alternatif kedua? Karena komplikasinya yang sangat banyak ya, bahkan komplikasi serius terjadi pada penanganan dengan stapler. Tetapi kalau di Indonesia kan banyak kita semua melakukan stapler ya. Padahal kalau di Eropa itu harus berhati-hati, lebih aman Halrar ya, jelas ya. Kemudian kalau derajat 3 tidak mau tiga-tiganya, tidak mau operasi konvensional, tidak mau operasi dengan Halrar dan stapler, kembali kepada mengikat atau ligation teknik. Nah, yang derajat 4 itu operasi konvensional ya, dan alternatifnya hanya stapler. Kalau keduanya tidak mau operasi konvensional atau Halrar atau stapler, kembali kepada mengikat, jelas ya. Jadi mengikat itu untuk derajat 1, derajat 2 itu langkah pertamanya. Derajat ketiga dan derajat 4 itu operasi konvensional, langkah pertamanya. Kalau untuk derajat 3 alternatif pertamanya itu Halrar, alternatif keduanya adalah stapler. Sedangkan kalau derajat 4 operasi konvensional, alternatifnya hanya stapler ya, tidak ada Halrar untuk derajat 4 ya. Jadi kalau Anda derajat 4 direncanakan untuk Halrar, hasilnya tidak akan memuaskan ya, karena operasinya hanya operasi konvensional dan operasi dengan menggunakan stapler. Kalau ada kontraindikasi keduanya, kembali kepada mengikat, jelas ya. Sedangkan ada teknik-teknik lain ya, ada dengan laser, ada radiofrekuensi ya. Untuk sementara ini tidak masuk dalam guideline karena laser untuk hemoroid, radiofrekuensi untuk hemoroid itu buktinya hanya +1. +1 itu hanya can be considered ya. Sangat rendah bukti manfaatnya daripada kerugiannya dan komplikasi ya. Karena untuk masuk dalam guideline dia harus masuk, kalau dalam pendekatan grades itu grade 1 ya. Grade 1 pun grade 1A, high quality evidence. Nah, kalau radiofrekuensi kemudian laser untuk hemoroid itu kadar buktinya hanya +1 ya, paling rendah, low or very low evidence. Kira-kira itu bukan menurut saya, tetapi menurut guideline ya. Saya berharap kita semua bekerja berdasarkan guideline.
Tetapi apakah semuanya tidak boleh kita lakukan yang tidak masuk guideline? Ya itu terserah kita masing-masing ya. Saya tidak sedang menjadi hakim bagi siapapun. Saya hanya menjelaskan tentang guideline-nya Eropa yang terbaik yang bisa dipakai secara internasional. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.